Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitriana Nasution SPD, Guru Bidang Studi Geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak Ibu semua? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar geografi karena geografi itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fitriana Nasution SPD, Guru Bidang Studi Geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar Ananda? Ya, semoga sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi harus tetap sehat, harus tetap semangat. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kota ya, di mana struktur kota itu ada yang kita membahas tentang teori konsentris, teori sektoral, teori konsektoral, dan teori inti berganda. Ya, masing-masing dari teori sudah kita jabarkan, sudah kita jelaskan juga tentang gambarnya, sudah kita jelaskan satu persatu inti dari teori itu. Dan hari ini kita masuk kepada interaksi desa dan kota. Ya, jadi kalau kita membahas sebelumnya tentang desa, kita juga sudah membahas tentang kota, dan hari ini ya kita perdalam lagi tentang interaksi desa kota. Pada pertemuan kali ini dengan materi interaksi desa kota, jadi yang kita bahas di sini itu tentang faktor-faktor interaksi desa kota, atau dimana dikatakan di sini adalah apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya interaksi desa kota. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah tersebut, serta kemudahan yang mempercepat proses hubungan kedua wilayah itu. Menurut Edward Ullmann, ada 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. Oke, jadi kita bahas sedikit di sini. Interaksi itu tadi adalah hubungan timbal balik ya. Jadi kalau sudah terjadi interaksi, berarti nanti bisa menyebabkan yang namanya interdependensi atau saling ketergantungan. Jadi harus betul-betul kita pahami ya, akibat dari interaksi desa kota tadi, maka akan terjadi ketergantungan antara desa dan kota ya. Jadi pola dan kekuatan interaksi ini tadi dia dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah tersebut ya. Jadi bentang alam dan bentang sosial yang berpengaruh di sini ya. Inilah yang akan mempercepat terjadinya interaksi kedua wilayah itu. Jadi di sini ada ahlinya, ada ahli yang mengeluarkan mengeluarkan teori tentang terjadinya interaksi. Sebenarnya ada menurut Bintarto, tapi kalau menurut Bintarto itu interaksi itu karena adanya interaksi wilayah ya. Jadi interaksi desa kota itu tadi karena adanya konsep interaksi wilayah. Itu kalau menurut Bintarto. Tapi kalau menurut Edward Ullmann itu ada 3 faktor di sini. Jadi yang kita bahas di sini adalah menurut Edward Ullmann, atau dikatakan dengan teori Ullmann ya, atau Haris Ullmann-nya sebenarnya di sini. Oke, baiklah Ananda, kita bahas faktor atau latar belakang pengaruh terjadinya interaksi di kota. Silahkan disimak sebagai berikut. Teori yang pertama menurut Ullmann yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, atau dikatakan juga dia dengan regional complementary. Apa itu wilayah yang saling melengkapi? Yaitu
Terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Jadi dia adanya perbedaan ya, ketersediaan ataupun sumber daya. Di satu pihak ada wilayah yang kelebihan atau surplus sumber daya seperti produksi pertanian dan bahan galian, dan di lain pihak ada daerah yang kekurangan atau minus jenis sumber daya alam tersebut. Berarti di sini kenapa dikatakan adanya wilayah yang saling melengkapi? Karena tadi ada wilayah yang surplus dan ada wilayah minus. Ya, surplus apa? Atau apa yang berlebih itu ya. Jadi di sini dia bisa saja kelebihan sumber daya atau misalkan produksi pertanian dan bahan galian. Di pihak lain atau di daerah lain itu ada yang kekurangan ya atau minus. Adanya dua wilayah yang surplus dan minus sumber daya tersebut sangat memperkuat terjadinya interaksi dalam arti saling melengkapi kebutuhan, di mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Berarti di sini ada yang sebagai produsen dan ada yang sebagai konsumen. Itu daerah mana yang menjadi produsen, daerah mana yang menjadi konsumen. Jadi kalau antara dua daerah tadi, karena tadi misalkan produsen tadi dia sudah surplus, yang konsumen tadi dia minus, berarti terjadilah interaksi ya. Berarti latar belakang terjadinya interaksi ini karena adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Oke, perhatikan gambar pada slide ini ya Nanda. Jadi ada di sini tiga wilayah atau tiga daerah, di mana pada daerah A itu surplus sumber daya X, minus sumber daya Y, minus sumber daya Z. Pada wilayah B, surplus sumber daya Y, minus sumber daya X, minus sumber daya Z. Pada wilayah C, surplus sumber daya Z minus sumber daya X minus sumber daya Y. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk wilayah A dan wilayah B itu berbeda ya. Dari wilayah A dan wilayah B saja itu terjadi perbedaan surplusnya. Itu ya, apa yang surplus. Kemudian kalau kita lihat juga wilayah C, apa yang minusnya di sini? Ya, jadi kalau misalkan tadi wilayah A surplusnya sumber daya X, sementara wilayah B dia minus sumber daya X, maka di sini sudah bisa terjadi interaksi. Jadi di sini ada wilayah yang saling melengkapi. Artinya apa? Wilayah B tadi sudah dia kekurangan sumber daya X. Ya, jadi sementara di wilayah A dia kelebihan sumber daya X. Kemudian kalau kita lihat di wilayah A dia minus sumber daya Y, sementara di wilayah B dia surplus atau kelebihan sumber daya Y. Jadi antara wilayah A dan wilayah B sudah jelas terjadi interaksi yang sangat kuat. Itu ya. Terjadi interaksi yang sangat kuat karena sama-sama ada yang surplus, ada yang minus. Kemudian kalau kita perhatikan wilayah C, di mana wilayah C di sini yang surplus itu adalah sumber daya Z, sementara wilayah A atau daerah A itu minus sumber daya Z. Sehingga apa? Wilayah C bisa juga menjual hasilnya tadi ke wilayah A dan wilayah B. Berarti terjadi interaksi. Kemudian, kalau tadi di daerah C atau wilayah C, dia minus sumber daya X, sementara wilayah A itu surplus atau kelebihan sumber daya X. Akhirnya apa? Yang A bisa juga menjual hasilnya ke wilayah C. Itu ya. Kalau tadi di wilayah C, dia minus sumber daya Y. Sehingga apa? Wilayah B tadi bisa dia menjual ke wilayah C, karena wilayah B tadi surplus atau kelebihan sumber daya Y. Itu
Tuh ya, jadi antara kedua wilayah terjadilah dia interaksi karena adanya tadi wilayah yang saling melengkapi. Karena pada wilayah A ada yang minus, wilayah B ada yang minus, wilayah C ada yang minus, dan kelebihan itu ada pada wilayah-wilayah itu juga. Sehingga apa? Terjadilah interaksi. Jadi latar belakang dari interaksi ini adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Karena kekurangan tadi sehingga terjadilah interaksi yang sangat kuat. Oke, latar belakang yang kedua yaitu adanya kesempatan berintervensi atau intervening opportunity. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Pada gambar di bawah, wilayah A dan B sangat memungkinkan terjadi interaksi karena masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya sehingga dapat berperan sebagai produsen dan konsumen. Namun, karena ada wilayah lain yaitu C yang menyuplai kebutuhan A dan B, maka kekuatan interaksi A dan B menjadi lemah. Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai intervening atau adanya kesempatan. Ya, jadi dikatakan juga dia sebagai wilayah perantara. Jadi di sini kalau mungkin tadi pada adanya wilayah yang saling melengkapi pada poin yang nomor 1, di situ karena sama-sama ada yang surplus, sama-sama ada yang minus. Tuh ya, kalau misalkan tadi di daerah A surplusnya sumber daya Y, sementara di daerah C minus sumber daya Y, sehingga terjadi interaksi. Jadi sama-sama sementara misalkan di daerah A atau wilayah A tadi dia minus sumber daya X, sementara di daerah C tadi dia surplus sumber daya X, sehingga apa? Sama-sama terjadi interaksi yang kuat. Kalau nanti di sini pada kesempatan intervensi ini pada wilayah A dan wilayah B itu sama-sama minus, tapi wilayah C dia surplus semuanya, sehingga wilayah C tadi punya kesempatan untuk berintervensi. Makanya wilayah C tadi dikatakan sebagai wilayah perantara. Oke, silahkan simak pada gambar di bawah ini, kita jelaskan secara lebih detail. Baiklah Anda, silahkan perhatikan slide yang Ibu tampilkan di sini. Jadi di sini ada wilayah A, dia surplus sumber daya X minus sumber daya Y. Wilayah B, surplus sumber daya Y minus sumber daya X. Tuh ya, jadi kalau kita perhatikan antara wilayah A dan wilayah B sebenarnya sudah bisa terjadi interaksi. Tuh ya, tapi ada wilayah C. Jadi dia surplus sumber daya X, surplus juga dia sumber daya Y. Karena dia kelebihan kedua-dua sumber daya tadi, sehingga apa? Dia menjadi penyuplai atau memenuhi kebutuhan yang untuk wilayah A, dan dia juga akan menyuplai untuk kebutuhan wilayah yang ada di C. Itu ya, karena wilayah C dia surplus semuanya. Akhirnya apa? Antara interaksi A dan B itu interaksinya lemah. Itu ya, karena tadi memang ada yang surplus, ada yang minus, tetapi kalau wilayah C tadi dia surplus semuanya. Akhirnya apa? Wilayah C lah yang menjadi penyuplai untuk wilayah A dan B. Sehingga apa? Ini terjadi karena adanya kesempatan berintervensi. Jadi wilayah C lah tadi yang berintervensi kepada wilayah A dan wilayah B. Jadi di sini yang poin yang kedua, latar belakang terjadi interaksi itu adalah adanya kesempatan berintervensi. Jadi harus bisa dibedakan kenapa terjadi adanya wilayah saling melengkapi dan kenapa terjadinya atau adanya kesempatan berintervensi. Jadi harus bisa dibedakan. Kalau tadi pada wilayah A dia
sama-sama ada yang surplus, sama-sama ada yang minus ya, sehingga apa? Terjadi interaksi yang kuat. Tapi kalau pada kesempatan berintervensi ini, karena wilayah A dan wilayah B ada surplus ada minus, tapi wilayah C dia surplus semua, sehingga apa? Antar wilayah A dan wilayah B tadi interaksinya lemah ya. Tapi wilayah C lah yang menjadi penyuplainya, sehingga wilayah C itu dikatakan sebagai wilayah perantara. Pada kesempatan berintervensi atau adanya kesempatan berintervensi dapat pula diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini gambar ini, wilayah A itu dia surplus sumber daya X, wilayah B dia minus sumber daya X. Namun memiliki sumber daya Z sebagai alternatif. Jadi walaupun dia tadi wilayah B dia minus sumber daya X, tetapi karena ada alternatif atau sumber daya penggantinya di sini, sehingga apa? Interaksinya ini lemah. Kecuali tadi tidak ada sumber daya Z, maka ini akan terjadi yang namanya interaksi yang kuat. Itu ya. Jadi karena tadi ada alternatif pengganti atau sumber daya yang lain sebagai penggantinya, sehingga dia menyebabkan terjadinya interaksi yang lemah. Itu kalau untuk kesempatan berintervensi pada slide yang ini ya Nanda. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Faktor yang juga mempengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan pergerakan antar wilayah ini sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Jadi kenapa barang itu mudah berpindah atau kenapa kita bisa dengan cepat mencapai suatu wilayah? Ini karena misalkan jarak antar wilayahnya. Mungkin jarak antar wilayah A dan B itu dekat, sehingga kita dengan mudah mencapainya. Kemudian biaya transportasi yang kita butuhkan juga murah atau rendah ya, sehingga kita mudah berpindah ke suatu wilayah tadi. Kemudian adanya kemudahan ya dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Ya, jadi ada kemudahan, berarti di sini ada aksesibilitasnya. Misalkan jalannya yang bagus, jalannya yang sudah tidak ada lubang-lubang, sehingga apa? Terjadilah interaksi tadi, karena selain jaraknya misalkan dekat, biaya yang juga murah, kemudian adanya aksesibilitas tadi ya, atau sarana prasarana yang lancar. Jadi ada 3 faktor atau latar belakang dalam interaksi desa kota. Yang pertama tadi adanya wilayah yang saling melengkapi, yang kedua adanya kesempatan berintervensi, dan yang ketiga adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Jadi kemudahan tadi dia dipengaruhi atau sangat berkaitan dengan 3 hal ya: jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudian kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Jadi ada 3 ya, jadi harus betul-betul dihafalkan. Oke, jadi materi kita tadi sudah bisa disimpulkan ya Nanda. Kesimpulannya seperti pada slide sebelumnya sudah Ibu bilang bahwa ada 3 latar belakang menurut si Ullman. Yang pertama itu adalah adanya wilayah saling melengkapi, yang kedua adanya kesempatan berintervensi, dan yang ketiga adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan chat atau bertanya di grup dan kita bahas atau kita jawab di grup itu, sehingga kawan-kawan bisa menjadi paham dan lebih mengerti lagi. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.